Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita semua. InsyaAllah di majelis yang berkah ini setiap langkah kaki kita menjadi penghapus dosa, pengkali derajat, dan insyaallah setiap orang yang melangkahkan kakinya ke majelis ini Allah mudahkan langkah-langkahnya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Salawat assalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabat, tabi'in, dan demikian kita juga yang menjadi bagian dari umat yang insyaallah dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dengan di hamba-hamba Allah yang taat dan bersemangat mempelajari, memahami dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah Allah, kita melanjutkan tafsir tadabbur surat Al-Haqqah. Yang di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai membahas di ayat yang ke-24. Bagaimana nanti di hari kiamat setelah bumi ini dihancurkan dan hamparan alam semesta ini berubah, yang tadinya ada pegunungan, yang tadinya ada lembah, lalu kemudian Allah ganti dengan sebuah alam yang dimana seluruh hamparannya itu datar semua. Kalau bahasa Rasulullah SAW itu seperti lempengan roti yang lurus dan lantainya atau tanahnya itu berwarna keputih-putihan. Maka pada saat itulah kita mengenal ada istilah yang namanya padang mahsyar, hari di mana seluruh manusia bahkan seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan Allah kumpulkan untuk mendapatkan keadilan di sisi Allah yang seadil-adilnya. Maka Allah Ta'ala pun menyebutkan bagaimana di padang mahsyar itu manusia terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama, mereka yang mendapatkan catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanannya, dan mereka disebut-sebut sebagai orang yang diridhoi oleh Allah. Dihalalkan bagi orang-orang tersebut adanya kenikmatan-kenikmatan dengan surga Allah Ta'ala. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin, dan bahkan disebutkan surga itu terdiri dari 100 level. Betul ya jemaah sekalian, 100 level, di mana level yang tinggi bisa nengok mengunjungi level yang rendah. Adapun yang rendah tentu saja tidak bisa semuanya ingin mengunjungi yang kelasnya lebih tinggi. Jadi secara umum orang yang masuk ke surga itu surganya pun bertahap-tahap kelasnya. Sebagaimana pula yang namanya neraka pun ada kelas-kelasnya masing-masing. Cuman yang bedanya mungkin kalau surga itu makin rendah surganya, kenikmatannya secara umum jauh lebih rendah dibandingkan surga yang di atasnya. Tapi kalau neraka kebalikannya, makin rendah neraka, makin berat siksaannya. Maka Allah sebutkan bagaimana orang-orang munafik itu Allah tempatkan di kerak dasar dari api neraka waliyadillah. Baik, jemaah Allah, kita melanjutkan tafsir Al-Haqqah yang kali ini membahas dari ayat 25 sampai ayat 37 insyaallah. Dan ini membahas kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang pertama mendapatkan catatan amalnya diterima menggunakan tangan kanannya, maka Allah Ta'ala menyebutkan di ayat yang ke-35 dan seterusnya, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Dan adapun orang yang didatangkan catatan amalnya
dan diterimanya dengan tangan kirinya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Belum sempat dia menerima catatan amal tersebut, dalam hatinya sudah timbul rasa pesimis dan dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, celaka aku, seandainya kitab catatan amal ini tidak Allah datangkan kepada aku. Jadi ada istilah, kalau sering saya ilustrasikan itu, pada saat bagi rapot banyak anak yang senang karena dia mungkin udah pede, yakin udah belajar maksimal, pas dibagi hasil ulangannya pun nilainya gede-gede, maka pada saat pembagian rapot udah senang, udah siap. Tapi kebayang ya kalau seorang anak yang belum dibagi rapot, pas pembagian hasil ulangannya jelek-jelek semua, maka raportnya nggak usah dibuka, gitu ya. Kita udah tahu hasilnya pasti jelek semua. Maka seperti inilah gambaran dari orang-orang yang mendapatkan catatan amal. Allah gerakan tangan kirinya untuk mengambil catatan amal tersebut, hingga akhirnya dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, celaka aku, alangkah baiknya kalau catatan amal itu nggak usah didatangkan kepada aku. Kalau kita baca dalam keterangan yang lain di surat Al-Kahfi ayat 49 itu disebutkan, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wudi'al kitabu, dan catatan amal itu nanti akan diserahkan. Fatal mujrimina musyfiqina mimma fihi, maka orang-orang yang selama hidupnya banyak bergelimangan dosa dia lakukan, mereka berharap-harap seandainya kitab itu nggak usah diberikan kepada mereka. Dan mereka sadar pas saat dibuka itu mereka kemudian kaget. Karena kagetnya apa? Ternyata yang tercatat dalam catatan amal itu bukan hanya amalan-amalan dari perbuatan dosa besar saja, sampai dosa-dosa kecil sekalipun itu tercatat dengan detail dalam catatan amal. Sehingga orang-orang yang selalu melakukan dosa dalam kehidupannya, dia mengatakan ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kalau bahasa kita, ini buku apaan sih? Masa yang kecil-kecil juga ditulis? Ya. Jadi mungkin dia harapannya yang dicatat itu adalah dosa-dosa yang besarnya. Makanya kata seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'ad bin Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, jangan pernah melihat kecil atau besarnya dosa yang Anda lakukan, tetapi lihatlah di hadapan siapa Anda melakukan dosa tersebut. Maka tentunya saya dan kita semua, ketika kita melakukan kebaikan atau melakukan dosa, sejatinya ada zat yang senantiasa melihat dan mengawasi kita. Kalaupun malaikat umpamanya memiliki keterbatasan umpamanya, maka jauh di atas itu semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui dengan apa yang tersirat dalam hati dan pikiran. Maka ikhwatillah, saat itu kemudian orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya, dia berharap-harap andaikan dia enggak mendapatkan kitab tersebut. Walam adri ma hisabiyah, andaikan saya enggak perlu tahu isi dari catatan kitab ini. Jadi memang enggak ada keinginan ingin dapat catatan rapotnya, karena memang udah tahu pasti nilainya jeblok semua. Dan bahkan dia mengatakan walam adri ma hisabiyah, enggak usah deh ada penghisaban kayak gini. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya kematian itu bisa menghentikan proses penghisaban ini, alangkah baiknya saya dimatikan saja. Karena memang kalau dalam riwayat-riwayat yang lain, ketika nanti seluruh catatan amal itu sudah diberikan, yang orang baik dapat catatan amalnya dengan tangan kanannya, orang buruk dengan catatan amal dipegang dengan tangan kirinya. Sesudah itu setiap orang dipisahkan. Ada yang ahli surga masuk ke dalam surga, ada ahli neraka masuk ke dalam
neraka, pada saat itulah, ini dalam hadisnya, Allah Ta'ala kemudian menghadirkan di hadapan penghuni surga dan penghuni neraka itu seekor domba yang berwarna keputih-putihan dalam riwayat tersebut. Lalu kemudian saat itu Allah bertanya kepada penghuni surga dan penghuni neraka, apakah kalian tahu apa ini? Tapi nanti jawabannya bukan domba. Setiap makhluk Allah, dalam hal ini penghuni surga dan penghuni neraka, ketika melihat binatang tersebut secara serentak mereka mengatakan al-mautu, itu adalah kematian. Sebagian ulama ada yang mengatakan dihadirkannya domba itu sebagai sebuah simbol. Dan setiap kita nanti insya Allah mudah-mudahan masuk surga ya. Setiap kita itu nanti akan mengatakan itu adalah kematian kita. Dan pada saat itulah kemudian domba tersebut disembelih, sehingga ketika melihat dombanya tersembelih, penghuni surga merasa bahagia, sementara penghuni neraka berteriak-teriak ketakutan. Kenapa ada yang bahagia? Kenapa ada yang teriak-teriak ketakutan? Karena bagi penghuni surga, mereka mendapatkan kabar bahwasannya sesudah masuk surga tidak ada yang akan merasakan mati. Jadi di surga itu hidup selamanya. Makanya Rasulullah SAW sampai ditanya oleh para sahabatnya, ayanamu ahlul jannah ya Rasul, kalau ahli surga itu ada yang tidur nggak sih? Kata Rasulullah SAW, an-naumu akhul maut. Kata Rasulullah, di surga itu nggak ada yang tidur. Karena kenapa? Karena tidur itu saudara dekatnya kematian. Karena orang yang tidur dengan orang mati posisinya sama. Apa samanya? Dicabut arwahnya dicabut. Sesuai yang Allah tegaskan di surat Az-Zumar ayat 42. Orang yang tidur arwahnya dicabut, sama seperti orang yang mati. Cuman bedanya, kalau orang yang tidur ketika sudah tiba masanya Allah bangunkan, arwahnya akan dikembalikan lagi. Sementara orang yang mati, arwahnya itu selamanya ditahan oleh Allah. Jadi ketika melihat hewan itu disembelih, penghuni surga senang, karena berarti mereka kekal abadi di surga. Sementara penghuni neraka teriak-teriak. Karena kenapa? Nggak bisa mati. Ya, mereka tidak akan merasakan kematian. Sementara siksaan di neraka itu dari hari ke hari bukannya malah makin ringan, justru semakin berat. Sehingga mereka berharap seperti di ayat ini, ya laitaha kanat qadir. Ya Allah, coba saya bisa mati, biar menghentikan seluruh azab yang akan dirasakan oleh saya. Nah, oleh karenanya ikhwan secara umum, setiap kita itu akan merasakan kematian berapa kali? Kita mati berapa kali? Sekali saja. Amat tanas nataini wa ahyata nataini kata Allah. Kita itu dimatikan oleh Allah sebanyak 2 kali dan dihidupkan sebanyak 2 kali. Kapan itu? Yang pertama, pada saat kita sebelum ditiupkan arwahnya ke janin ibu kita. Saat itu kondisi kita nggak ada. Ketika kemudian arwah itu ditiupkan ke janin ibu kita hidup. Lalu kemudian kita dilahirkan dan sesudah lahir kita hidup panjang-panjang, beginilah. Sesudah itu kita mati lagi. Itu mati 2 kali. Ya, sebagaimana pula kita dihidupkan 2 kali. Yang tadinya tidak ada Allah hidupkan. Ya, sesudah itu dimatikan, nanti sesudah mati di padang mahsyar kita dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Maka ada sedikit cerita ya, bagaimana yang namanya kematian itu bagi seorang muslim harusnya bukan sesuatu yang menakutkan, kan harusnya. Bahkan Rasulullah SAW itu memberikan semacam penilaian. Kata Rasulullah, berbahagialah siapapun di antara kalian yang kematiannya tidak menghentikan pahalanya. Ada yang istilah dengan pahala yang senantiasa mengalir. Jadi kita meninggal tapi pahalanya terus. Saya di beberapa majelis ilmu itu menceritakan kisah kematiannya Nabi Idris alaihissalam. Jadi ini Allah ceritakan di surat Maryam ayat 57.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kata Allah, bacakan oleh engkau Rasulullah di Al-Qur'an ini dengan tentang kisahnya Nabi Idris. Sesungguhnya dia adalah seorang jujur dan dia juga adalah seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat dia ke tempat yang sangat tinggi. Kata Allah. Seperti apa kisahnya ini Pak? Ini kisahnya diceritakan oleh berbagai ulama dalam kitab-kitab tafsir. Seperti dalam tafsir Imam Mukatsir. Jadi ceritanya Nabi Idris ini Allah karuniakan ilmu. Salah satu ilmunya adalah Allah karuniakan beliau baca tulis. Jadi manusia pertama yang tahu baca dan tulis, yang kenal huruf itu Nabi Idris. Termasuk manusia pertama yang diajarkan menjahit itu Nabi Idris. Nah, ilmu ini diajarkan oleh Nabi Idris kepada manusia yang hidup di masanya. Dan ilmu ini kemudian diajarkan lagi kepada generasi sesudahnya, akhirnya sampai ke kita semua kan. Hari ini izin Allah, asbab wasilah ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Idris. Hari ini kita bisa baca, bisa nulis, baju pun jahit, kan seperti itu. Sehingga dalam salah satu riwayat Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, pernah malaikat itu diutus oleh Allah kepada Nabi Idris untuk apa? Untuk menginformasikan terkait apa? Kalau Nabi Idris beramal, maka amalan dia itu sebanding dengan amalan seluruh umat manusia pahalanya. Ya, ambil contoh ya, kita hari ini sholat. Salah satu syarat sah sholat apa? Menutup aurat. Maka ketika sholat kita sah dan berpahala, Nabi Idris pun berpahalanya. Seperti itu. Sampai akhirnya Nabi Idris itu punya pikiran gini, kalau amalan saya sebanding dengan amalan seluruh umat manusia, saya ingin minta ke Allah biar umur saya lebih panjang lagi. Biar apa? Biar pahalanya makin banyak kan? Seperti itu kan, sebaik-baiknya manusia itu yang umurnya panjang, pahalanya banyak. Manusia yang paling jelek, umurnya panjang, dosanya banyak. Akhirnya ini terlepas dipercaya atau tidak, tapi memang riwayatnya disebutkan oleh para ulama. Saat itu Nabi Idris request, ada permintaan kepada malaikat Jibril, bisa enggak engkau pertemukan saya dengan malaikat maut? Nah, kata malaikat Jibril, mau ngapain? Malaikat maut. Kita mau nggak ketemu malaikat maut? Mau kan? Belum siap. Malaikat Jibril nanya, mau ngapain ketemu malaikat maut? Saya ingin nanya, sisa umur saya berapa lama lagi? Nanya gitu. Ya, biar ketahuan gitu. Kalau umurnya pendek kan bisa minta kepada Allah. Akhirnya dibawa oleh malaikat Jibril hingga akhirnya izin Allah mereka dipertemukan di langit lapisan keempat. Makanya dalam Sahih Muslim disebutkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu Nabi Idris di lapisan langit yang keempat. Ketika lapisan pertama ada Nabi Adam, lapisan kedua ada Nabi Yahya sama Nabi Isa, lapisan ketiga ada Nabi Musa, yang keempat Nabi Idris. Itu disebutkan. Nah, ketemulah mereka di langit yang keempat. Nah, saat itu yang berbicara adalah malaikat Jibril dengan malaikat maut. Ya, jadi kata malaikat Jibril, kalau bahasa kita ya, malaikat maut ada titipan pertanyaan dari siapa ya? Dari Nabi Idris. Apa pertanyaannya? Umur dia yang tersisa berapa lama lagi? Saat itu kemudian malaikat maut balik bertanya, wahai Idris, mana Idrisnya? Ya, kata malaikat Jibril, ada bersama saya. Ya, kita gambarkan saja jemaah sekalian. Malaikat Jibril itu tubuhnya besar, sayapnya ada 600 sayap, satu sayap menutupi langit dan timur dan barat. Jadi 600 sayap. Kalaupun Nabi Idris pegang ke salah satu sayapnya nggak akan kelihatan. Jadi ini menjadi isyarat kalau malaikat maut pun nggak tahu terkait perkara
gaib, yang tahu hanya cuma Allah. Nah, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, tahu nggak umurnya Nabi Idris? Malaikat maut mengatakan, nggak tahu sih. Tugas saya hanya mencabut, nunggu informasi aja, nunggu instruksi dari Allah. Jadi ini pembelajaran nih. Malaikat maut aja nggak tahu dengan umur kita semua ini. Cuma nunggu instruksi. Kata Allah, cabut nyawa bapak ini, nyawa ibu ini, dicabut. Kalau belum ada instruksi mah belum tahu. Ini nggak akhirnya singkatnya jemaah sekalian. Saya persingkat. Malaikat maut biidznillah mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya umurnya Nabi Idris itu adalah seketika itu juga. Maksudnya ketika dia pertama kalinya dipertemukan dengan malaikat maut, seketika itu juga malaikat maut disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Sehingga malaikat maut berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, untuk kali pertama ini ada orang yang mau dicabut nyawanya, saya gak perlu datang ke bumi, tapi dia yang datang sendiri ke saya. Akhirnya Nabi Idris dicabut nyawanya, dan sampai detik ini ruh dan jasadnya itu ada di lapisan langit yang keempat. Itu ceritanya yang Allah sebutkan di surat Maryam ayat 57. Jadi satu-satunya manusia yang dicabut nyawanya di langit yang keempat, nggak ada di bumi. Cuma yang saya bayangkan itu anak istrinya kehilangan Nabi Idris atau enggak? Karena Nabi Idrisnya nggak ada. Gitu ya. Itu salah satu gambaran ya mas sekalian, bagaimana yang namanya kematian itu kalau Allah sudah menetapkan ya. Kalau dalam hadis itu kata Rasulullah, "Idza qadallahu li abdin ayyamuta bi abdin ja'alallahu ilaiha hajat." Kata Rasulullah SAW, kalau Allah sudah menetapkan hambanya itu untuk meninggal di satu tempat, maka Allah akan tetapkan dalam hati hamba tersebut adanya kebutuhan untuk datang ke tempat tersebut. Dan di tempat itulah kemudian malaikat maut mencabut nyawa. Nah, mudah-mudahan kita itu kalau punya niatan baik, ya datang ke tempat baik, di tempat itulah kemudian malaikat cabut nyawa kita. Mudah-mudahan seperti itu. Makanya kebanyakan kejadian ya sekalian, ada yang lagi goes, tiba-tiba baling di samping jalan, Allah cabut nyawa. Mungkin berpikir-pikir kalau bisa meninggal di tempat ini umpamanya, padahal orangnya sehat, rajin olahraga, kan gitu. Tapi karena Allah menetapkan si fulan ini meninggal di tempat tersebut, maka Allah gerakkan hati dan pikirannya untuk datang ke tempat tersebut. Nah, jadi singkatnya ya Allah, bagi sebagian orang terkadang kematian itu seolah-olah bisa menyelesaikan masalah. Seperti penghuni neraka, mereka berharap bisa mati. Tujuannya apa? Biar masalah beres, ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Lagi ada ya. Pada itu. Tapi ternyata kan kematian gak menyelesaikan masalah ya, ya, kalau orangnya ahli maksiat ya nggak selesai masalahnya. Justru itu babak baru dari kehidupan yang penuh dengan keabadian dan kehinaan. Berbeda dengan ahli ibadah, orang soleh, ya kematian itu malah menjadi perjembatan bagi dia untuk merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, singkatnya, ketika ahli maksiat ini mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya dan dia berharap-harap, gak usahlah dapat kitab yang seperti ini, gak usahlah saya tahu apa yang tertulis di dalamnya. Bahkan kemudian dia berharap, ya Allah, kalau seandainya Engkau bisa mematikan saya, matikanlah saya ya Allah. Karena kenapa? Orang-orang ini kemudian atau hamba-hamba Allah ini dengan yakinnya mereka mengatakan, ma'agna anni maliyah. Hari ini yang namanya harta nggak bisa menyelesaikan masalah. Jadi nggak ada istilah sogok menyogok, gitu ya. Malaikat nggak bisa disogok. Saya berpikirnya gini, teman-teman.
sebejat-bejatnya orang Israel masih bisa disogok. Masih bisa disogok. Yang menjaga pintu perbatasan itu ya. Kalau kita boleh nyebutin nama kan? Gak apa-apa ya, ini yang baik-baik kok. Di salah satu tayangan Mata Najwa itu ada reportase terkait bagaimana kondisi perbatasan antara Rafah Mesir dengan Palestina. Saya nggak akan mengatakan Israel, karena Israel nggak ada negara gitu ya. Jadi ini miris gitu ya, karena pemerintah Mesir bekerja sama dengan LSM tertentu. Silakan nanti lihat di YouTube ya. Jadi pemerintah Mesir menunjuk LSM untuk mengelola perbatasan tersebut. Jadi orang Palestina bisa keluar dari Palestina yang dijaga ketat. Di satu sisi ada LSM Mesirnya, di sisi yang lain ada tentara Israelnya. Dengan catatan mereka bisa menyetorkan sejumlah uang. Kalau orang dewasa harganya itu $5.000. Berarti sekarang berapa? Itu orang dewasa. Kalau anak kecil itu sekitar $35.000. Jadi saya kepikiran saudara kita di Palestina nyari duit aja susah, makan aja susah. Ingin menyelamatkan diri masih harus bayar. Jadi Firaunnya Mesir masih ada. Terus kalau kita jadi memanfaatkan ya kesulitan saudara kita untuk mendapatkan keuangan sebagaimana. Jadi maksud saya ya sebejat-bejatnya Israel masih bisa disogok. Tapi kalau nanti di akhirat nggak bisa. Bahkan dalam beberapa ayat itu Allah menegaskan, kalaupun ada manusia yang memiliki kekayaan yang sebanding dengan alam semesta lahir ini, lalu dia jadikan hartanya sebagai jaminan untuk terhindar dari siksaan neraka, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah SWT. Lalu kemudian halakaan di sultaniya. Kalaupun seseorang itu punya backingan, dia seorang yang berkuasa, maka nanti di akhirat yang namanya backingan itu gak bermanfaat sama sekali. Di dunia mungkin bisa, ya, di dunia mungkin bisa. Bapaknya siapa gitu, bapaknya ya, bapaknya siapa, bapaknya berkuasa dan seterusnya. Anaknya mungkin bisa melakukan apapun, inilah yang hukum. Tapi itu di dunia. Kalau di akhirat selesai, nggak ada istilah backingan. Karena yang ada backingannya pun nyari backingan, nyari aman. Bagaimana caranya boro-boro menyelamatkan orang lain, dirinya sendiri belum tentu bisa selamat dari pengisahan Allah SWT. Nah jamaah sekalian, ini adalah ungkapan-ungkapan yang penuh dengan penyesalan, yang merasakan dirinya begitu hina dengan seluruh dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang tandanya tadi dia mendapatkan catatan amalnya menggunakan tangan kirinya, menggunakan tangan kiri. Maka saat itulah kemudian ketika dia sudah melihat isi catatan amalnya, maka Allah Ta'ala langsung memerintahkan malaikat, namanya malaikat Zabaniyah. Kalau kita baca di surat Al-Alaq ayat 18, Sanad'u Zabaniyah, kami akan panggilkan malaikat yang bernama malaikat Zabaniyah. Apa yang dilakukan oleh malaikat Zabaniyah ini? Instruksi dari Allah, khuduh, kata Allah, ambil orang itu. Jadi kalau kita baca di ayatnya itu kayak gimana ya? Surat apa nih? Lanas fa'am bin nasiyah. Surat apa? Nasiyah tinggal di batin khotiyah. Qaliyan bunadiyan. Surat Nasiyah, surat Al-Alaq. Jadi ketika malaikat Zabaniyah itu diperintahkan oleh Allah untuk menyeret hambanya, maka yang dilakukan oleh malaikat Zabaniyah itu menarik kepala di bagian ubun-ubun hambanya tersebut. Jadi kepalanya ditarik. Jadi jangan sekalian, kalau orang kepalanya ditarik, rambutnya ya yang di bagian ubun-ubunnya ditarik, itu kemanapun akan ikut. Lain cerita kalau tangannya yang ditarik-tarik mungkin masih bisa
lawan, atau kakinya ditarik-tarik mungkin masih bisa dilawan. Tapi kalau yang ditariknya itu rambut di ubun-ubunnya dan ditariknya itu sangat keras, itu kita nggak bisa berkutik sama sekali. Maka malaikat Zabaniyah akan menarik dengan sekencang-kencangnya. Lalu kemudian apa perintah Allah? Faqullu. Apa faqullu itu artinya? Ikat. Ikat apanya? Kalau kita nanti baca, kita lanjutkan ya, nanti ada di ayat yang ke-32. Seperti apa cara malaikat Zabaniyah itu mengikat hamba-hamba Allah yang sudah divonis masuk neraka. Cuma yang jelas, sifatnya Allah ketika Allah ambil orang itu, ikat orangnya, kata Allah, sumal jahim wasallu, lemparkan dia ke neraka jahim. Jadi ada sebuah ungkapannya, nasihat untuk kita semua lah bahasanya. Kalau kita sudah tidak rindu dengan kenikmatan surga, minimal takutlah dengan siksaan neraka. Minimal itu. Tapi kalau surga dan neraka udah nggak ada dalam pikiran, itu udah musibah. Itu musibah. Nah, jemaah sekalian, ketika malaikat Zabaniyah itu kemudian mengambil hamba-hamba Allah yang lalu maksiat, lalu kemudian diikatnya, lalu kemudian dilemparkan ke neraka jahim. Dan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasannya insya Allah kita semua itu nanti bisa melihat neraka jahim. Nanti insya Allah kita melihat. Karena ini ketetapan Allah yang Allah tegaskan di surat Maryam ayat 71-72. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Kata Allah, tidak ada di antara kita di hari kiamat nanti melainkan nanti kita akan dibawa dulu oleh Allah ke neraka jahim untuk diperlihatkan. Ini loh siksaan di neraka jahim itu. Tetapi kata Allah, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadhal dhalimina fiha jithiya. Tapi untuk orang-orang yang soleh itu hanya sekedar diperlihatkan saja. Sesudah itu Allah giring ke surga. Sementara kalau ahli maksiat ya dilemparin di situ. Jadi intinya saya dan kita semua jemaah sekalian, mudah-mudahan nih sebelum nanti kita masuk surga, siapapun di antara kita adalah ketetapan dari Allah, kita pasti akan diperlihatkan siksaan neraka. Jadi menimbulkan semacam kecemasan dalam diri kita ya. Nah singkatnya, ini yang saya maksud tadi di ayat ke-32, Allah menegaskan bagaimana sih cara malaikat Zabaniyah itu mengikat para penghuni neraka itu. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan ini sangat detail ya kalau terkait ukurannya. Kata Allah, "Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluquh." Para penghuni neraka itu akan diikat dengan rantai. Yang rantainya itu panjangnya sab'una dira'an, sepanjang 70 hasta. Kalau dihitung-hitung, satu hasta itu sebanding dengan 0,45 cm. Jadi kalau dikali 70 berapa? Berapa? 35 meter. Jadi untuk satu manusia itu akan dikenakan rantai sepanjang 35 meter. Dan yang membuat kita takut, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan gini. Seperti apa kemudian malaikat Zabaniyah itu mengikatkan rantai pada tubuh para penghuni neraka itu disebutkan seperti ini. Tudhilu fi istihi tsumma tukhriju man fihi. Jadi cara mengikatnya itu bukan dengan cara mengikat layaknya manusia pada umumnya, melainkan, punten ya Bapak Ibu kalau yang lagi makan, kalau merasa jorok, melainkan rantai itu akan dimasukkan ke mulutnya dan keluar dari bagian biburnya. Jadi diikatnya seperti itu. Jadi enggak mengikat ke seluruh tubuh, tapi diikatnya itu dari, mohon maaf, dimasukkan ke mulut, keluarnya dari tubuh. Dan disebutkan summa yanḍummuna fiha kama yanḍummul jarad fil ud hatta yasud.
itu tidak beda jauh gambarannya seperti kita sedang makan sate. Seperti itulah kejadian fenomena yang akan dirasakan oleh para pemuda. Kebayangnya gini jemaah sekalian, jangankan dimasukkan rantai ke mulut ya. Baru dikenakan rantainya saja itu kan panasnya itu pasti akan sangat terasa. Rasulullah SAW itu sampai menggambarkan, naudzubillah, kalau ada seorang hamba Allah yang akan melakukan perjalanan ke neraka, maka dalam jarak 40.000 tahun api neraka itu sudah terasa panas. 40.000 tahun. Apalagi kalau sudah masuk ke dalamnya. Dan kebayang Allah temperatur cuacanya seperti apa panasnya, apalagi ditambah dengan diikatnya rantai-rantai yang pastinya sebelumnya suhu dari rantai itu sangatlah panas. Dan yang membuat kita takut jemaah sekalian, nanti Bapak Ibu bisa membandingkan terkait rantai yang ada di neraka itu, salah satunya Allah sebutkan di 2 ayat. Yang pertama di surat Al-Haqqah yang sedang kita kaji di ayat 32, dan yang kedua di surat Al-Insan ayat yang keempat. Cuman bedanya yang menarik kalau nanti kita kaji, kalau di surat yang kita baca di sini Allah menyebut kata rantai itu dengan menggunakan bentuk kata tunggal, silsilah. Jadi rantainya cuma satu. Sementara kalau kita baca di surat Al-Insan ayat keempat, Allah menggunakan kata rantai itu dalam bentuk jamak, salasil. Sehingga kata para ulama, kesimpulannya adalah setiap manusia yang masuk ke dalam neraka itu pasti akan diikat dengan ikatannya masing-masing, tetapi rantainya itu nyambung antara satu manusia dengan manusia yang lain. Jadi penghuni neraka itu semuanya, mohon maaf ya, naudzubillah, semuanya diikat dengan cara dimasukkan ke mulut, lalu kemudian masuk ke tubuhnya, lalu kemudian ikatan itu nyambung lagi ke yang lain. Maka tidak ada yang masuk neraka melainkan rantainya itu satu dengan yang lain saling bersambung. Jadi jangan berharap ingin bisa kabur ya, karena ketika ingin mencoba kabur sekalipun, rantai itu nyambung dengan hamba-hamba Allah yang lain yang akan mendapatkan siksaan di neraka jahanam. Nah, mudah-mudahan ini gambaran ini cukup bagi kita sekedar tahu saja, nggak usah nyoba, ya. Apalagi ada sekelompok orang yang saya ngelihat di medsos itu ternyata bukan hanya satu orang saja yang ingin masuk neraka biar ketemu artis Hollywood. Ada juga beberapa pelajar perempuan di mana diceritakan dia bikin konten, di belakangnya ada api yang menyala-nyala. Sesudah itu dia joget-joget kayak diskotik. Lalu kemudian saat lagi joget dia senang ketemu temennya sesama penghuni neraka. Jadi ada sebagian orang yang menjadikan neraka itu sebagai bahan candaan. Ketika dinasehatin cuma guyonan doang, gimana? Nah, masa iya sih neraka dijadiin guyonan? Ya, itu musibah. Dan entah kita doain atau enggak orang yang ingin ketemu Abu Solih itu ya kita doain aja biar orang yang tobat ya, sehingga apa yang diucapkannya itu tidak sampai diampuni oleh para malaikat ya. Biidznillah ya. Nah, seperti inilah gambaran dari penghuni neraka. Nah, selanjutnya Allah menyebutkan apa sih amalan-amalan yang menyebabkan mereka ini masuk neraka. Salah satunya kata Allah yang pertama, innahu kana la yu'minu billahil azim. Yang pertama, mereka ini tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Dan dalam hal ini para ulama menyebutkan, kalaulah ada tanda keimanan yang paling utama yang bisa ditemukan dalam diri seorang hamba ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah, maka amalan yang dimaksud adalah menunaikan sholat 5 waktu berjamaah.
bagi laki-laki. Atau kalau ibu-ibunya menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya di rumahnya masing-masing. Makanya biidillah ya, kalau bagi ibu-ibu itu kan, kalau kata Rasulullah SAW ya, bagi ibu-ibu itu masuk surga itu seolah-olah dirasakan mudah. Karena kata Rasulullah, kalau ada seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, menunaikan puasa Ramadannya, dan taat kepada suaminya, maka Allah akan mempersilahkan wanita tersebut mau masuk surga lewat pintu mana saja. Sementara pintu surga itu ada 8. Jadi bagi wanita seolah-olah seperti simpel ya, Bapak Ibu ya, nggak memikirkan qobliyah ba'diyah, nggak usah Senin Kamis bahasanya. Kalau fokus pada 3 perkara aja, sholat 5 waktu, saum Ramadan, dan taat pada suaminya, udah selesai itu, surga keran. Ya, mumpung di sini ada Bapak Ibu ya. Jadi saya teringat dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban itu, kata Rasulullah SAW, ala adullukum binisa'i khairin min ahlil jannah. Kata Rasulullah, mau gak aku tunjukkan ciri-ciri wanita penghuni surga itu seperti apa? Ciri-ciri wanita calon ya, calon penghuni surga. Oh, para sahabat demen gitu. Mau ya Rasulullah, apalagi ibu-ibunya pasti mau. Maka kata Rasulullah SAW, wanita penghuni surga itu adalah mereka yang senantiasa menjadi orang pertama meminta maaf kepada suaminya sebelum suami minta maaf kepada istrinya. Jadi memang berat ya Pak, yang bapak-bapak seperti saya juga susah minta maaf ke istri karena egonya tinggi. Seperti itu. Maka dalam hadis tersebut, kalau ada istri, terlepas siapa yang salah yang benar ya terlepas itu. Tetapi ketika istri itu menjadi orang yang pertama minta maaf kepada suaminya, maka wanita seperti inilah yang disebut-sebut sebagai wanita yang berhak raih surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi mudah-mudahan di sini bapak-bapaknya baik-baik lah ya. Enggak menarik istrinya yang minta maaf juga ya. Insyaallah ya. Amin. Jadi yang pertama, menjaga kewajiban sholat 5 waktunya sebagai bentuk tanda yang konkret kalau kita ini beriman kepada Allah. Lalu kemudian apa lagi? Wala yaqutu ala ta'amil miskin. Apa wala yaqutu ala ta'amil miskin itu? Tidak mengajak untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi ngajak aja kagak, apalagi ngasih. Bahkan mungkin sebagian orang hari ini terkadang ya ngebagi enggak, tapi mencibir iya. Kan suka ada tuh yang ngomongin gitu. Ada sebagian di antara saudara kita umpamanya peduli kepada Palestina umpamanya, tapi tidak sedikit orang yang mencibir Palestina mulu, kadang emang nggak ada yang lain. Padahal ketika kita tanya ke orang tersebut, lah Anda sendiri pernah donasi nggak ke Palestina? Nggak pernah. Ya. Atau ketika melihat saudara kita hari Jumat, umpamanya Jumat berbagi, ada juga kan yang ngomongin, pas ditanya, lah Anda sendiri berpartisipasi nggak? Nggak pernah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, wala yaqutu ala ta'amil miskin. Jangankan ngasih, ngajak aja enggak. Nah, minimal ini nasihat untuk saya dan kita semua. Kalau kita belum bisa berpartisipasi, minimal ya ngebantu apa yang bisa kita bantu. Kalau bisa tenaganya ya pakai tenaga. Kalau nggak bisa ya jangan doanya. Mudah-mudahan kita bisa seperti orang-orang yang berbagi tersebut. Jadi jangan sampai berbagi enggak, ngajak enggak, ngomongin iya. Nah, kayak gitu. Itu ibarat seperti orang yang debat subuh itu pakai kunut atau enggak. Debat tuh semalaman. Ternyata subuh kagak sholat. Itu kan gue suka gitu. Ada orang yang ngedebatin terkait masalah kunut atau tidak.
dia sendiri nggak sholat subuh, itu kan lucu ya. Nah, hingga singkatnya jemaah sekalian, sebagaimana penghuni surga itu dikasih makan oleh Allah, dikasih minuman oleh Allah, demikian juga penghuni neraka pun ada makanan, ada minumannya. Ini sebagai penutup. Maka Allah menegaskan, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim." Maka jikalau dulu kamu melihat ada anak yatim atau ada orang miskin minta-minta kamu nggak bantu, sementara mungkin mereka kelaparan atau kehausan, maka kata Allah, hari ini untuk kamu tidak ada minuman apapun kecuali hamim, kecuali air yang sudah dipanaskan. Atau dalam riwayat yang lain ada juga yang menafsirkan, kalau dulu kamu di dunia kamu punya CS-nya, kamu punya bestinya, tapi nanti di akhirat laisa lahul yawma hahuna hamim, nggak ada lagi yang namanya teman dekat. Jadi nggak ada teman dekat. Bahkan kalau ada pun minuman, kata Allah, yang ada adalah minuman yang suhunya sangat panas. Wala ta'amun illa min ghislin. Demikian juga kalau penghuni neraka itu kelaparan, tidak ada makanan kecuali gislin. Apa itu gislin? Dalam beberapa kamus terjemahan, gislin itu adalah nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka itu sendiri. Jadi konsumsinya adalah nanah yang keluar dari tubuhnya sendiri. Waliyadzubillah. Dan Allah menegaskan, la yaquluhu illal khati'un. Tidak ada yang menikmati sajian air yang sangat panas dan nanah tersebut kecuali orang-orang yang selalu melakukan dosa dan maksiat selama hidupnya. Ya, prinsipnya Allah, setiap kita, saya dan kita semua ini kan punya peluang melakukan dosa. Sebagaimana kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Kata Allah, setiap anak cucu Adam itu punya peluang untuk melakukan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat sebelum kematiannya menanti. Maka ya sekalian, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena memang ada ungkapan ya, menyesal itu selalu di belakang, di depan pendaftaran. Menyesal itu selalu ada di belakang. Maka jangan sampai penyesalan itu kita alami di yaumil kiamah nanti. Salah satu cara utamanya hanya satu, perbaiki kualitas hidup kita dengan amalan-amalan yang baik. Dan kalaupun saya dan kita semua ini acap kali melakukan dosa dan maksiat, maka perbanyaklah bertaubat kepada Allah, banyaklah melakukan kebaikan. Mudah-mudahan taubat dan kebaikan yang kita lakukan menghapus dan menutupi dosa maksiat yang selama ini telah kita tunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin ikhwanullah sedikit uraian dari tafsir surat Al-Haqqah. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin tambahkan atau mungkin ingin kita diskusikan, boleh sesuai tema atau di luar tema. Mudah-mudahan kian memberkahi pertemuan kita di malam hari. Enggak? Nah, dia dari rumah yang mobil kondisi normal, pakai baju, di mobil setelah tertentu dia dari baju ke rumah, terus dia kita kembali, terus dia minta, terus kita wajib lagi atau kasih atau enggak ya? Iya, kadang-kadang yang ibu kan wah, Iya. enggak. Kadang diambil lihat apa berhenti belum kasih. Iya. Nah ini bahkan mungkin di salah satu daerah ya, kita nggak perlu nyebut namanya ya, ada namanya kampung pengemis. Tapi rumahnya mewah-mewah, kendaraannya bagus-bagus. Silahkan nanti searching lah ya. Biasanya nanti panennya di bulan Ramadan. Kalau di Saudi ada tuh yang pura-pura sebagai pengungsi, minta-minta. Orang kan kalau lagi haji atau umroh nggak berpikir panjang. Oh ini tanah suci nih,
berbagi pahalanya gede. Di balik itu semua ya secara umum, kata kutip ya bahasanya, ketidakmampuan mereka itu jadi salah satu sumber mata pencarian. Prinsip dasarnya, Bapak sekalian, kalau kita mendapati orang seperti itu, ini kita melihat kepribadian Rasulullah dulu. Rasulullah SAW itu, kalau ada yang minta kepada beliau nggak melihat yang minta itu miskin atau kaya, beliau tetap akan ngasih. Itu yang pertama dulu. Rasulullah akan ngasih, gitu ya. Apalagi yang udah ketahuan miskinnya. Mungkin kita pernah dengar kisah ini jamaah sekalian. Ada sahabat Nabi namanya Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu ta'ala. Jadi Sulaik Al-Ghatafani ini pernah suatu kali Rasulullah lagi khutbah Jumat, Sulaik ini datang terlambat dan saat itu dia mau langsung duduk. Nah saat itu Rasulullah ngomong, udah sholat 2 rakaat belum? Ternyata Sulaiknya belum kan, akhirnya dia sholat. Ternyata ya ketika para ulama memaparkan hadis ini, ceritanya itu adalah Sulaik Al-Ghatafani ini salah satu sahabat yang sangat miskin. Sehingga ketika Sulaik Al-Ghatafani ditegur oleh Rasulullah, mohon maaf ya, dalam kondisi penampilannya sangat memprihatinkan lah. Sesudah kejadian itu para sahabat selesai sholat Jumat semuanya ngasih uang kepada Sulaik Al-Ghatafani. Hingga akhirnya Sulaik tidak lagi diceritakan datang telat ke masjid. Jadi itu contoh Rasulullah SAW itu kadang ngasih isyarat ke jamaahnya. Gak perlu minta-minta, tapi cukup lihat aja itu orang tuh telat datang ke masjid. Salah satu faktornya karena faktor ekonomi yang bergerak. Jadi prinsipnya Rasulullah itu beliau gak melihat apakah dia orang miskin, orang kaya, kalau minta dikasih. Tetapi di sisi yang lain, jamaah sekalian, Rasulullah SAW pun memberikan peringatan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim itu Rasulullah mengatakan gini, la yazalun nasu yas'alun nasa illa wa huwa ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi qit'atun min lahmin. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang manusia yang diberikan kesehatan tubuhnya dan dia mampu untuk berusaha, tetapi malah dia sandarkan kebutuhannya dengan cara meminta-minta kepada orang sekitarnya, maka kata Rasulullah SAW, kelak nanti di padang mahsyar dia dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun yang menempel di wajahnya. Jadi dibangkitkan itu wajahnya tengkorak, wajahnya doang. Kenapa seperti itu? Allah Ta'ala kemudian menegaskan, sungguh dirimu telah menghinakan dirimu sendiri di hadapan sesamamu, maka hari ini akulah yang akan menghinakan engkau di hadapan yang lain. Maka prinsip dasarnya mengemis bagi orang yang sehat walafiat itu hukumnya haram secara hukum asal. Maka kalau aturan di Bandung yang ngasih ke pengemis itu yang katanya dilarang masih berlaku nggak? Masih. Secara hukum asal ikhwanullah mengemisnya itu haram kalau memang yang bersangkutan sehat walafiat masih bisa berusaha. Tetapi kalau dia minta, prinsip dasarnya Rasulullah SAW selalu mencontohkan, selama orang itu minta, mau orang miskin orang kaya dikasih. Itu secara hukum asal. Nah, jadi kalau kita menemukan kejadian seperti tadi, bahkan dia datang ke lokasi itu pakai mobil, terus mobilnya diumpetin umpamanya, terus ganti kostum umpamanya, itu dikembalikan ke diri kita sendiri, mau kita kasih orangnya atau enggak. Karena walau bagaimanapun, jangankan ke manusia, ngasih minum ke seekor anjing pun itu kan berpahala, apalagi ke manusia. Secara umum kita ngasih, kitanya berpahala. Tapi orang yang menerimanya dengan cara ngemis-ngemis, dia berdosa di hadapan Allah. Jadi prinsipnya jangan merasa apa ya? Jangan merasa tertipu atau dimanfaatkan orang lain dengan ketidaktahuan kita. Mungkin kita pernah dengar ya, jemaah sekalian, ada hadis dalam Sahih Bukhari. Mungkin pernah dengar ada orang, kata Rasulullah nih, ada orang yang sebelum kalian dia bertekad ingin bersedekah di malam hari.
Jadi orang ini punya uang dan dia bertekad, ya Allah, siapapun hambamu yang malam ini saya lihat dan dia memang layak mendapatkan bantuan, saya akan kasih uang saya. Mungkin pernah dengar ceritanya, pernah dengar ya? Atau lupa? Lupa ya? Jadi ceritanya di malam itu si laki-laki itu keluar dari rumahnya sambil bawa uang. Akhirnya di tengah jalan berpapasan dengan seorang laki-laki yang menurut dia, oh ini orang layak saya bantu. Akhirnya dikasih uang. Esok harinya masyarakat geger karena kenapa? Ada pencuri dikasih uang. Ternyata yang mau dibantu itu ternyata pencuri. Akhirnya si orang ini sedih. Ya Allah, ternyata saya salah sasaran. Ngasih uang malah ngasih ke pencuri. Akhirnya dia bertekad, esok malamnya lagi, pokoknya untuk malam nanti saya nggak boleh salah. Siapa orang yang menurut penglihatan saya dia layak dibantu, saya akan kasih. Akhirnya malamnya itu keluar lagi, bawa uang lagi. Ngelihat ada seorang perempuan, malam-malam ngapain nih, malam-malam perempuan keluar malam. Akhirnya dikasih uang. Ini pulang ke rumah nih, saya insya Allah cukup gitu. Ternyata keesokan harinya rame lagi kan. Mohon maaf, ada pelacur gitu. Ya, si pelacurnya senang gitu. Oh, ada konsumen ngasih uang tanpa perlu diservis, bahasa kasar. Senang tuh. Akhirnya laki-laki ini sedih lagi, Allah saya salah orang. Malah pelacur saya kasih duit. Akhirnya keesokan malamnya ada sisa uang. Dia mengatakan untuk kali ini nggak boleh salah. Saya akan ngasih ke orang yang menurut saya lagi dibantu. Akhirnya di malam ketiga itu dia keluar lagi bawa sisa uangnya. Kelihatan ada bapak-bapak keluar rumah. Ternyata ini kayaknya perlu dibantu, dikasih. Ternyata esok harinya ramai. Ada orang yang paling kaya di tempat itu, yang terkenal pelit, dikasih uang. Kayaknya si hamba ini sedih. Ya Allah, 3 kali salah mulu kasih uang ke orang yang nggak seharusnya dapat. Dalam hadis itu disebutkan ya mas sekalian dalam Sahih Bukhari, si orang ini di malam keempat dia sedih mau keluar rumah mau ngasih nggak punya apa-apa. Akhirnya dia ditidurkan oleh Allah, dan di tidur tersebut dia bermimpi, dan dalam mimpi tersebut dia didatangi oleh tiga hamba Allah tadi, si pelacur, si pencuri, sama orang kaya. Dan ternyata tiga-tiganya bertaubat kepada Allah. Si pencuri taubat karena ada yang ngasih uang, karena selama ini dia merasa nggak ada orang yang peduli dengan kesusahannya, maka dia milih nyuri. Ternyata ada yang peduli kepada dia dengan cara ngasih uang, akhirnya dia taubat. Si wanita pelacur juga taubat karena dikasih uang, terharu. Seorang kaya yang pelit, dia taubat dari kepelitannya, karena dikiranya gak akan ada orang yang peduli dengan kesusahan orang lain selama ini. Ternyata ada yang ngasih. Jadi kesimpulan dari hadis ini, jemaah sekalian, gak ada yang sia-sia ketika kita melakukan kebaikan, meskipun ending ceritanya umpamanya kita tahu ditipu oleh orang. Prinsipnya yang dosa yang dipunya, sementara kita yang ditipu, selama kita ikhlas karena Allah, tercatat pahalanya di sisi Allah. Nah itu sebagai gambaran. Itu ya. Allah. Ini sudah berat nih materi. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Mungkin minta diterangkan terkait kalau kita punya dosa banyak terus harus ke neraka dulu baru ke surga itu. Iya. Prinsip dasarnya gini, ikhwanahullah. Ini kalau kejadiannya sudah di padang mahsyar ya. Karena prinsipnya kalau kita masih hidup, sebesar apapun dosa-dosa kita, selama kita mau taubat kepada Allah, Allah akan membukakan pintu taubat tersebut. Selama kita belum sakaratul maut, selama matahari belum terbit dari barat, selama itu jangan pernah berkecil hati.
Kalau kita teringat dengan kasus dalam hadis orang yang membunuh 99 itu, nanya ke rahib, kira-kira dosa saya diampuni nggak sama Tuhan kamu? Oh kebanyakan dosanya. Ya udah deh binatin sama kamu 100, saya dibunuh kan? Pas banget gitu rahibnya gitu kan, dibunuh menjadi 100, anggung banget gitu ya. Akhirnya dia datang ke seorang ahli ilmu, nanya, kira-kira kalau saya taubat Tuhan kamu itu ngampuni saya kan? Kan disebutkan, demi Allah, kalau seandainya kamu menghadap Allah dengan dosa yang menutupi alam semesta raya ini dan kamu benar-benar taubat, niscaya Allah Ta'ala akan mengampuni. Jadi kekuatan Allah yang membunuh 100 orang saja itu masih diampuni oleh Allah. Jadi jangan berkecil hati. Nah, kita bicara kalau sudah di akhirat nih. Ini maksudnya sudah di akhirat. Prinsip dasarnya kan jelas di surat Al-Qari'ah itu, faman sakulat mawazinuhu apa? Faman, gimana ayatnya awalnya? Al-Qari'ah al-Qari'ah wa ma al-Qari'ah yang yakuna surat Al-Qari'ah maksud takun jibalu kami mampus. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah. Siapa orang yang timbangan amalannya, kebaikannya jauh lebih berat daripada keburukannya, insya Allah masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi siapa orang yang amalan baiknya jauh lebih ringan dan yang lebih berat itu adalah amal buruknya, tempat kembalinya adalah ke neraka hawiyah. Prinsipnya jamaah sekalian, Allah memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW untuk kita semua. Apa kata Allah yang disampaikan kepada Rasulnya? Setiap umat Nabi Muhammad itu insya Allah endingnya masuk surga selama tidak mati dalam kondisi musyrik. Selama itu aja, tanpa menganggap sepele dosa ya, tapi itu jaminan. Nah, jadi kalau ada orang yang amal buruknya jauh lebih berat daripada amal baiknya, selama orang itu masih punya keimanan dan tidak pernah melakukan kesyirikan atau bertaubat kepada Allah secara umum, ya peluang masuk surganya senantiasa terbuka. Cuma tadi dicelupin dulu. Cuman jamaah sekalian ya, sekali celup itu sebanding dengan sehari di dunia, sebanding dengan sehari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Jadi sekali celup 1000 tahun. Maka jangan pernah gitu ya kita berputus asa, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Seburuk apapun kita jamaah sekalian, tetap selama kita masih hidup, kita berprasangka baik saja kepada Allah. Mudah-mudahan ini kesempatan yang kesekian kalinya yang Allah berikan kepada kita. Jadi nggak ada istilah nanggung ah, gitu ya. Udah mabok nanggung ah, judi nanggung ah, bunuh dan seterusnya. Nggak ada istilah nanggung ya kan, selama Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Jadi jangan sampai seperti perkataan orang Yahudi, masuk neraka paling sehari 2 hari doang. Dia kata Allah tadi, iya sehari 2 hari, cuman masalahnya sehari sebanding dengan 1000 tahun. Dan kebayang Allah 1000 tahun diikat pakai rantai, masuknya ke dubur, keluarnya dari mulut. Sehari sebanding dengan 1000, siapa orang yang kuat? Maka hilangkanlah ya sebuah anggapan kalau sepertinya saya naudzubillah masuk neraka nih. Enggak, jangan seperti itu. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Seburuk apapun kita, yang penting kita terus berusaha baik. Karena terkadang gini, mungkin ini penutup ya, kalau nggak ada yang bertanya. Terkadang gini, ada perkara-perkara yang membuat Allah itu bisa mengampuni kesalahan seorang hamba. Tapi ini murni hak prerogatif Allah. Contohnya apa? Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan ada seorang hamba Allah yang saking takutnya dia kepada Allah, akhirnya kan dia berwasiat kepada anak-anaknya. Nah, kalau bapakmu ini meninggal, tolong nanti jangan dikubur, tapi dibakar aja sampai jadi debu. Nanti kalau sudah jadi debu, taburin, tapi taburnya jangan di satu lokasi, pisah-pisahin. Si anaknya nanya, kenapa seperti itu wasiatnya? Pokoknya ikutin aja.
Ternyata kata Rasulullah SAW nanti di hari kiamat orang ini dibangkitkan dan dia kaget. Kok bisa saya dibangkitin gitu ya? Karena perasaan dia kalau sudah jadi debu, sudah jadi abu, ditaburin kemana-mana, kayaknya sulit untuk disatuin lagi. Ternyata dibangunkan lagi oleh Allah SWT, diciptakan ulang lagi. Akhirnya Allah nanya, kenapa kamu berwasiat seperti itu? Si hamba ini kemudian bilang, ya Allah, saya takut kepada Engkau karena dosa saya sudah sedemikian banyak. Apa kata Allah jawabannya? Dosa, bahasanya kata Allah, rasa takutmu akan dosamu membuat aku mengampuni seluruh dosa-dosamu dan silakan masuk ke dalam surga. Ini hadis ini ada, tapi jangan salah artikan ya. Nanti nomor pengajian atau lagi pengajiannya pas ketiduran, pokoknya pas dengar bagian belakangnya. Oh, kata Ustaz boleh tuh. Kalau tutup yang seperti ini maksudnya lain. Ya. Jadi mungkin hitung-hitungan manusia bisa jadi kita pesimis, tapi di luar itu semua ketahuilah, ya Maha Rahman Rahimnya Allah itu jauh di atas segalanya. Bahkan rahmat Allah itu senantiasa Allah dahulukan daripada emosi dan amarah. Maka terus merasakan baik. Dan saya berpesan, jangan wasiat seperti tadi. Jangan. Dosa gitu. Kita punya syariat sendiri, syariat Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh dibakar, itu untuk agama lain. Ya. Kita mau dikubur, dikubur gitu. Lewat? Oh boleh sih. Kan kalau dalam riwayat-riwayat itu kan disebutkan kan sehari di akhirat kan sama dengan 1000 tahun. Kenapa ada nggak apa tuh hadis itu mengatakan sehari semalam atau memang nggak ada malam lagi jadi hari yang atau siang semua sehari ya? Sehari kan terang, kalau malam kan gelap gitu. Kenapa kan ada teratur dan itu hadisnya memang sehari? Nah ini pertanyaan bagus, saya baru kepikiran. Masalahnya gambarannya gini. Kalau di dunia ini ada siang ada malam kan tandanya ada matahari ada bulan. Cuma nanti di hari kiamat itu matahari dan bulan dihancurkan oleh Allah. Dan bahkan dalam riwayat itu matahari dan bulan itu nanti dimasukkan ke neraka. Terus ada hadisnya matahari di atas jempol, di atas tangan. Itu waktu di padang mahsyar. Padang mahsyar. Ketika proses penghisaban. Ketika proses penghisaban selesai, matahari dan bulan itu Allah masukkan ke neraka. Ini yang Allah tegaskan di surat Al-Anbiya, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah, sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, termasuk Tuhan-Tuhan sesembahan kalian itu akan dimasukkan ke neraka semuanya. Dan termasuk di dalamnya matahari dan bulan. Karena ada sekelompok manusia yang nyembah matahari dan bulan. Maka nanti orang-orang yang nyembah matahari dan bulan itu keduanya Allah masukin ke neraka. Kecuali Nabi Isa dan Maryam. Karena Nabi Isa dan Maryam itu diposisikan sebagai Tuhan juga kan, oleh agama lain. Kalau Nabi Isa dan Maryam tidak akan dimasukkan ke neraka. Selain itu, bintang-bintang, matahari, bulan itu dimasukin ke neraka. Untuk apa? Untuk menjatuhkan moral dari orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Maka kalau disebut berarti nggak ada siang, nggak ada malam ya. Ya Allah, masalahnya nggak ada yang tidur sih masalahnya. Sehari nggak ada batas. Nah itu Allah. Nanti lah ya, nanti kita ngobrolnya kalau sudah masuk surga. Kira-kira di surga ada maunya nggak? Ya. Allah. Cuman kan gambaran di dunia malam itu dan siang itu kan tandanya siang ada matahari, malam ada bulan kan, ada bintang. Nah masalahnya matahari, bulan dan bintang semuanya Allah masukin ke neraka. Seperti apa? Tapi jangan dibayangkan oh matahari nggak ada, berarti surga gelap dong. Allah enggak lah ya, maksudnya di gelap surga gelap. Insya Allah nanti kita bercerita ya di surga. Begitulah mudah-mudahan Allah izinkan kita semua masuk. Seperti apa seharinya di surga itu? Apakah
seperti layaknya itu kan dunia gitu ya, ada siang ada malam. Walau alam Kalau di surga tidur di ngapain masuk surga kalau tidur? Sehari malam. Iya, banyak perangkat bikin Google bingung gitu kayaknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang tersampaikan menjadi tadkirah mengingat bagi kita semua. Sejatinya kita beriman surga itu ada, sebagaimana neraka juga sudah Allah siapkan. Mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita dan orang-orang yang kita cintai dan seluruh jamaah secara umum, Allah masukkan kita semua ke dalam surganya, dan Allah melindungi kita semua dari siksaan neraka. Allahumma amin. Amin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan dawatul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.